Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin unil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil alam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min ahwal yaumil ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah waktu yang istimewa karena kita ditemukan di tempat yang sangat mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita menyadari segala kekurangan yang kita miliki. Pasrah berserah diri kepada ilahi Rabbi. Inilah makna sebenarnya panggilan sholat Jumat yang kadang umat muslim sendiri tidak sadari. Karena itulah khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan seluruh jamaah muslim rahimakumullah untuk selalu bertakwa. Takwa dalam artian sebenarnya takwa yaitu meninggalkan segala perbuatan yang dilarang Allah, juga melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sungguh berkat nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Bertemu dengan kembali dengan bulan yang penuh berkah ini. Bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keleluasaan bagi kita untuk memberikan penghormatan secara mendalam kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui sholawat, zikir, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal diperingati hari Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memang hal ini tak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun hadis. Namun dengan adanya perayaan ini kita dapat membuka kembali sejarah perjuangan baginda besar Muhammad SAW. Bukan hanya sekadar secara seremonial, namun juga pengamalan suri tauladan yang beliau ajarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Karena melihat hal inilah mayoritas ulama memperbolehkan peringatan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dianggap tidak melanggar syariat, juga memiliki banyak manfaat bagi umat Islam. Hadirin yang berbahagia, jika kita meninjau secara mendalam dakwah yang dilakukan Nabi besar Muhammad SAW, pastilah kita akan menemukan keistimewaan di dalam dakwah beliau. Bagaimana Rasul dapat melunakkan hati sang singa padang pasir, menjadikan penyembah berhala menjadi umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga membawa bangsa Arab yang penuh kebodohan menjadi bangsa yang besar penuh akan peradaban. Namun pada kenyataannya perjuangan yang dilakukan Rasul bukanlah hal yang mudah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Pada umur yang genap 6 tahun, ibundanya wafat. Pada saat remaja, kakek yang selalu menjaga tak lagi ada. Hingga saat dakwah yang dipenuhi rintangan, istri dan pamannya tercinta kembali meninggalkan beliau. Itulah semua penderitaan serta cobaan besar yang beliau hadapi. Namun dengan dukungan umat, sahabat, dan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap menjalankan dakwah dengan tabah. Meski segala cacian, makian, hinaan
hingga penghinaan beliau dapatkan, itu tak membuat beliau berhenti menjalankan dakwah Islami. Semua ujian itu tak semata-mata Allah berikan untuk memberikan beban kepada Rasulullah SAW, tapi justru Allah ingin mempersiapkan Nabi menjadi seorang pemimpin, karena sejatinya pemimpin sejati adalah orang yang memahami masalah. Pemimpin sejati adalah orang yang tabah akan ujian. Pemimpin sejati adalah orang yang mengetahui solusi akan segala permasalahan. Dan hal ini tak akan didapatkan kecuali seorang itu pernah mendapatkan atau merasakan segala ujian dengan tabah, tulus ikhlas melaksanakannya melewati segala ujian. Jamaah rahimakumullah, buah dari kesabaran itu sangatlah tampak jelas. Setelah 23 tahun berdakwah, Nabi Muhammad SAW akhirnya dapat menyebarkan agama Islam hampir ke seluruh penjuru Jazirah Arab, mengubah umat penyembah berhala menjadi umat yang taat akan tauhid Allah Subhanahu wa taala, menjadikan masyarakat yang mendekatkan hukum rimba menjadi masyarakat yang penuh akan keadilan, tak membedakan ras, suku maupun status sosial, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Karena itulah umat Islam yang baik akan selalu berlomba mengajar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kunci keteladanan Rasulullah SAW dapat kita lihat secara mendalam. Bagaimana sikap beliau dalam menyebarkan agama Islam. Sikap lemah lembut hingga sikap persaudaraan yang beliau selalu tunjukkan. Karena itulah hendaklah kita selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita meneladani sikap Rasulullah SAW. Terus bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat dan menebar kasih sayang kepada umat muslim. Itulah hal utama yang kita dapat temukan dalam bulan Maulud ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa hussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhi syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yara. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
والذين أقاموا معهدنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة